Hai, aku Kate dan aku berumur 16 tahun. Apa pacarmu pernah memiliki ereksi tak terkendali? Bagaimana perasaanmu ada di dekatnya di saat itu? Apa kamu terpukau? Atau kamu berpikir dia adalah seorang yang sesat? Sejujurnya, aku ingin tanah menelanku di saat itu. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan belajar bagaimana untuk menolong pacarmu di situasi aneh seperti itu. Dan di saat yang bersamaan, tidak terbakar malu. Ethan dan aku memutuskan untuk merayakan 2 bulan hubungan kami dengan cara kami sendiri. Kita mendaftar ke kolam renang. Ini adalah mimpi lama. Faktanya, kita berdua tidak bisa berenang. Walaupun kita menyukai tema laut, pantai, matahari, samudra. Ethan belajar berenang di kelas 1. Tapi dia tidak memiliki napas panjang untuk berenang lebih lama, dan aku butuh 3 pelajaran. Satu hari kita berdua pergi ke dokter gigi, tapi kita tertahan di kolam renang. Kita harus berlari. Aku keluar dari air pertama kali dan mendengar dercikan di belakangku, berbalik, dan Ethan ada di dalam air. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku rasa dia tidak baik-baik saja. Aku memanggil bantuan. Ethan memintaku untuk diam, tapi itu terlambat ketika pelatih datang berlari. Mata Ethan memberitahuku bahwa aku idiot. Pelatihnya bersandar, menanyakannya sesuatu. Mereka berbisik, dan lalu pelatih membawakannya handuk. Kita pun telat ke dokter gigi, dan bahkan bertengkar. Pernahkah kamu tiba-tiba bertengkar ketika itu tidak jelas apa yang salah kamu lakukan? Bagikan di komentar. Aku tidak ingin membuat Ethan kesal, jadi aku tidak bertanya apa yang terjadi, atau kenapa dia membutuhkan handuk. Kita masih bertengkar. Tapi kencan berikutnya, 3 bulan dalam hubungan berfungsi. Dia mengajakku ke kafe. Kita memesan ikan kesukaanku dan salad. Itu sangat romantis. Lalu tiba-tiba lagu All of Me dari John Legend diputar. Itu adalah lagu yang dimainkan ketika kita berdua bertemu di bus. Lalu kita menari pelan, yang sangat menyentuh. Tangannya merangkulku di sekitar pinggul, dan hatiku berdetak. Dan napasku menjadi lebih pendek. Aku hampir tidak bisa menahan tangis. Hatiku terasa hangat dan tenang. Betapa menyenangkannya berada dengannya. Mimpiku mengajakku ke tempat yang jauh, sangat jauh, di mana dia mengakui cintanya, lalu kita menikah dan memiliki anak. Tapi fantasinya seketika terhenti ketika aku merasakan sesuatu yang aneh di kantungnya. Aku melihat kebingungan di mata Ethan, dan dia berpaling dan rangkulannya berkurang. Aku memiliki banyak ide tentang apa yang mungkin terjadi, dan aku akhirnya meyakinkan diriku bahwa dia membawa kado. Tapi apa tepatnya? Mungkin sebuah box dengan liontin di dalamnya. Aku menunggunya untuk mengeluarkannya dan mengenakannya padaku tepat di lantai dansa. Tapi ternyata itu cukup berbeda. Tidak saat berdansa, tidak setelahnya, tidak ada kado untukku. Melainkan, Ethan berkata padaku untuk kembali ke meja dan tidak melihat ke belakang. Dia bertingkah aneh, matanya bingung dan gerakannya gugup. Aku menunggu liontinku dengan harapan sampai malam itu, tapi akhirnya aku tidak mendapat apapun, kecuali sebuah undangan untuk mengunjungi sebuah pameran lukisan keren dari artis dunia. Itu tidak mudah untuk Ethan mendapatkan 2 tiket. Mereka dengan cepat terjual habis, dan dia harus mengantri untuk beberapa jam. Lihat, ini lebih keren daripada liontin. Aku tidak mau berpikir berapa uang yang dihabiskan untuk tiketnya. Kita ada di grup dengan seorang pemandu hebat. Dia menceritakan hal-hal menarik dan tidak membiarkan perhatian kami pergi untuk sedetik. Ethan tenggelam dalam lukisan, terutama lukisan wanita, di mana ada lebih banyak bunga daripada pakaian. Aku bahkan menendang pantatnya dengan lututku, sehingga dia tidak menatap aneh pada wanita, biarpun itu hanya lukisan. Untuk sisa turnya, dia mengikutiku dengan sedih, tidak berusaha mengejar. Ya, aku sangat memarahinya. Aku seharusnya tidak menghalangi hasratnya akan seni. Itu hebat jika seseorang kreatif. Aku memutuskan untuk berbaikan dan meminta fotografer pameran untuk mengambil foto profesional dengan Ethan dan lukisan yang tadi kita perdebatkan. Merekam objek dengan kecemburuan adalah ide awalnya. Ketika kita mendekati Ethan dengan fotografernya, dia berdiri membelakangi kami, melihat ke lukisannya. Aku memanggilnya dan memberitahunya tentang ide itu, yang dia tentang dengan gugup, berkata bahwa dia tidak memerlukannya.
dan berpaling lagi, dan aku mencoba untuk menghiburnya. Rese. Aku ada di situasi yang buruk. Aku sangat malu di depan fotografer karena aku meyakinkannya untuk membantu akan hadiahnya. Aku berpikir aku akan putus dengan Ethan saat itu. Dan selain itu, dia berbicara denganku dan membelakangiku. Betapa tidak menghargaiku. Dia adalah orang yang bawa kami ke pameran ini. Dalam kemarahan, aku memaksanya menatapku dan melihat. Aku melihat dia memiliki ereksi. Apa reaksimu ketika kamu pertama kali melihat pacarmu seperti itu? Aku berteriak dan melompat ke belakang. Dan Ethan duduk di lantai dan menutupi kepalanya dengan tangannya. Dasar sesat! Itu mengapa dia berpaling ke arah lukisan. Tapi dia terlihat sangat takut. Dan aku merasa kasihan. Aku duduk di dekatnya dan bertanya apa itu dan kenapa. Ethan mengatakan sesuatu di balik napasnya. Berkata itu bukan urusanku. Sekarang aku tahu kenapa dia membelakangiku sepanjang sisa tur. Dia bersembunyi. Aku memutuskan untuk menyerah, tapi aku tidak bisa melupakannya. Ereksi dadakan tidak berakhir. Kita berhenti pergi ke bioskop, kafe, tempat umum apapun. Itu selalu terjadi dan aku tidak bisa berhenti berpikir, kenapa? Gadis manapun di sekitarku termasuk model di poster, terlihat seperti ancaman. Aku lelah akan itu, tapi aku berhasil melewatinya. Dan lalu, orang tuaku mengundang Ethan ke makan malam keluarga. Ini adalah langkah besar untuk mereka, untuk mengenal hubungan kami yang seperti ini. Ethan datang lebih awal dan ketika kita mempersiapkan meja, dia melihat lukisan di ruang tamu kami. Ya, orang tuaku juga mencintai lukisan. Itu waktunya makan malam dan dia tidak mendengar panggilan kami. Ketika dia dipanggil lagi, dia menjawab bahwa dia terlalu terpukau dengan lukisannya. Ada jeda yang aneh. Aku berlari ke Ethan dan menyadari bahwa masalahnya ini lagi. Aku harus menyelamatkannya dengan cara yang meyakinkan. Aku masuk dahulu, lalu dia menyusul di belakang. Sebuah mimpi buruk di depan orang tuaku. Aku sangat marah sampai aku tidak bisa menunggu untuk menariknya keluar ke jalan. Aku tidak bisa menahan diriku dan berkata apa yang aku pikirkan. Seperti kata mereka, aku sudah mendidih. Aku ingat kejadian di kolam renang dan betapa bodohnya aku ketika meminta bantuan. Aku tidak lupa tentang perpustakaan dan makan malam ini. Emosi semakin membludak. Aku memanggilnya orang sesat. Dan bahwa hal di celananya tidak terjadi begitu saja. Tapi karena dia terangsang. Tidak, Ethan berusaha membuat alasan. Tapi dia membuatnya lebih buruk. Akhirnya aku berkata padanya untuk pergi ke neraka dan kita putus. Aku kembali ke rumah terbakar amarah dan lalu berpapasan dengan kakak laki-lakiku. Dia mulai menanyakan apa yang telah pacarku lakukan. Aku memberitahukan segalanya. Bagaimana mengecewakannya hubunganku dengan Ethan. Bagaimana sesatnya dia. Bagaimana sedihnya aku. Dan Ani berkata padaku bahwa aku bodoh. Ternyata ereksi dadakan untuk anak sumur Ethan itu normal. Semua mengalaminya. Itu bukan tentang apa atau siapa yang dia lihat. Aku langsung bergegas ke rumah Ethan untuk meminta maaf. Dia berkata bahwa aku adalah orang yang telah mempermalukannya dan mengingatkanku bagaimana aku mencoba untuk mendiskusikan masalahnya di publik. Bahwa hal pertama yang kupikirkan bahwa itu semua salahnya. Secara umum dia mengingatkan semuanya padaku dan membanting pintu di depan wajahku. Tapi kenapa? Aku ingin memperbaikinya. Aku menangis di sana duduk di tangga. Itu semua salahku. Aku merasa diriku jahat. Tapi tidak ada yang bisa merubah itu. Aku tidak pergi ke kolam renang. Aku tidak ingin bersenang-senang. Aku tinggal di rumah supaya tidak bertemu dengannya. Tapi satu hari itu terjadi di mall. Aku menyadari bahwa dia berdiri di kasir dengan wajah yang aneh. Itu langsung jelas bahwa Tuan tiba-tiba mengunjunginya lagi. Aku menghampirinya dan berdiri di dekatnya. Kita terdiam awalnya dan lalu dia bicara. Skandal buruk itu sudah terlupakan dan terlihat konyol. Kita berbincang soal tidak ada yang terjadi. Dan lalu dia berkata dia ingin kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Tentu saja, ini bukan terakhir kalinya kita bertengkar akan sesuatu yang tidak ada. Tapi sekarang aku ingat untuk tidak melakukannya di depan publik. Dan dia ingat bahwa tidak ada poin yang malu akannya. Ada banyak topik yang sulit dibahas tanpa rasa malu. Tapi terkadang, itu perlu untuk mengerti satu sama lain. Aku harap kamu menyukai ceritaku. Dukung dengan like yang tulus. Subscribe di channel kami dan tekan tombol loncengnya.
sehingga kamu tidak ketinggalan episode terbaru. Aku harap kamu bisa melewati segala situasi aneh. Sampai jumpa!